Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia akan tertumpu kepada gereja. Kalau kita bayangkan sebelum masa pandemik itu berlaku, gereja akan dipenuhi ribuan umat yang datang untuk mau menerima abu mereka. Mereka mungkin tidak akan memberi perhatian kepada pembacaan dan lebih sedikit perhatian kepada homili. Mungkin apa yang mereka inginkan adalah tumpuan untuk mau mendapatkan abu. Menerima abu di kepala tidak ada artinya jika hati kita tidak terbuka untuk mau bertobat. Seitulah pada hari ini, walau di mana saja kita berada yang tidak dapat menerima abu, jangan kecewa hatimu. Walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama dalam gereja pada hari ini, jangan bimbang. Karena apa yang kita mau adalah keterbukaan hati kita untuk mau memulakan musim Prapaskah ini pada hari ini dengan pertobatan. Dengan pembukaan hati kita agar kita mau mengalami sendiri kuasa Tuhan yang mau memberikan pengampunan kepada kita. Dalam pembacaan hari ini pertama, Prapaskah Rabu Abu ini, kita sedang bersiap untuk mau mengalami pengalaman daripada 40 hari berdoa, puasa, dan melakukan amal kebajikan. Dua bacaan pertama sampai pada titik mengingatkan kita bahwa tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara khusus, Dia mau agar kita kembali kepadanya. Bertobatlah. Ini bukan hanya mengenai tindakan luaran, tetapi jauh dari dalam hati kita. Kita mau juga mengalami Tuhan yang mau memulihkan setiap diri kita. Apa yang dilakukan pada hari ini bukan saja untuk menandakan abu di dahi kepala kita, tetapi kita mau membuat satu tanda, yaitu tanda untuk mau bertobat. Itulah peringatan akan kelemahan, peringatan kepada diri kita untuk mau sekali lagi berjalan bersama Yesus selama 40 hari ini, untuk mau melihat kembali dalam diri kita, agar kita sama-sama dapat mengubah setiap perkara yang telah kita lakukan, setiap perbuatan yang telah kita lakukan, agar kita dapat diperbaharui kembali, untuk mau menemui cahaya Kristus yang mau memulihkan setiap pribadi kita. Dalam pembacaan pertama nubuat Yoel, mengajak kita untuk mau mengoyakkan hati, untuk mau menelanjangi kembali diri kita setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Setiap kelakuan yang memberikan kita itu jauh daripada Tuhan. Kita pasti ada di antara kita yang mengalami bahwa Tuhan itu begitu jauh. Disebabkan iman kita itu yang tidak ada di dalam diri. Peluang untuk kita memulahkan Prapaskah ini mau membawa kita sekali lagi merenung di mana saya di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk berpuasa. Kita dipanggil untuk mau melakukan amal kasih. Dan kita dipanggil untuk mau sekali lagi berdoa. Banyakkan berdoa agar diri kita itu dapat mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa ini. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak umatnya di Korintus untuk meninggalkan apa yang tidak berkenan, mentality yang suka untuk menunda-nunda. Kita juga sama seperti mereka. Pasti ada di antara kita mengatakan, tunggulah, saya masih lagi muda, nantilah bila sudah saya mau mati, baru saya mau bertobat. Tunggulah, bila masa yang sesuai, saya akan datang ke gereja.
Tunggulah apabila saya sudah sendiri terbuka hati untuk menerima Tuhan, saya datang ke gereja. Itu sikap setiap kita yang sentiasa menunda-nunda untuk mau mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak tahu bila mana kita akan kembali kepada Tuhan. Kita tidak tahu bila mana Tuhan itu mau sekali lagi mau membuatkan diri kita itu kembali ke rumahnya. Saya mengenali seorang padri Padri ini masih muda, usianya 36 tahun. Dia melakukan membuat misa pada hari yang sebelumnya, tetapi pada keesokan paginya dia didapati meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Begitu mudah, begitu kita tidak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Satu Tuhan mau agar kita sekali lagi untuk mau melihat, untuk mau memperbaiki, mempersiapkan diri, untuk mau sentiasa memberikan diri kita itu didamaikan dengan Tuhan. Itulah pada hari ini kita dipanggil bertobat. Jangan kita mau menunda-nunda untuk memikirkan lagi, besok baru saya bertobat, besok baru saya mau pergi sembahyang. Karena kita tidak tahu bila mana kita mau kembali ke rumah Tuhan. Ada juga yang mengatakan, Father, saya minta maaf, saya termakan daging. Di musim Prapaskah ini kita dipanggil untuk berpantang, berpuasa, berdoa, mengamalkan amal kasih. Bila dia pergi di kedai kopi, dia tahu hari itu hari Jumat tetapi pandangan, godaan itu sentiasa memanggil kita. Daging-daging itu akan mengatakan, marilah, makanlah aku, makan. Pasti kita akan terasa, hai sedap daging ini. Apalagi kamu nampak kolomi itu tidak ada babi, hancur. Susah kita mau makan, tidak ada rasa. Itu godaan. Itulah Tuhan mau kita belajar untuk mau sekali lagi berharap kepada Dia. Di musim Prapaskah ini kita dipanggil untuk mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa. Itu Injil pada hari ini memanggil kita untuk mau sama-sama memberikan 40 hari ini sebagai hari untuk kita mau mengamalkan sedekah, berbuat baik, berpuasa, dan berdoa. 3 perkara yang telah menjadi topik utama dalam Injil pada hari ini. Apabila kita memberi sedekah kepada sesiapa, janganlah kita mau memberitakan satu dunia. Apabila kita membuat kerja amal, janganlah kita memberitakan sampai ke Facebook disebarkan, sampai ke YouTube, Twitter, sampai di newspaper. Hari ini saya memberikan derma 1.000 ringgit kepada keluarga ini. Tidak perlu kita mau memberitahu kepada sesiapa. Apa yang kita berikan secara tersembunyi, itu merupakan satu berkat yang indah di mata Tuhan. Apa yang Tuhan rindu kepada setiap kita adalah untuk mau memuliakan namanya. Untuk mau memberikan yang terbaik dalam diri kita, mau mengalami sekali lagi kuasa pengampunan daripada Tuhan. Saya mengenali seorang ibu yang datang mengkongsikan tentang pengalaman hidupnya. Dia mengatakan, Father, masih adakah jalan untuk saya mau mengalami Tuhan? Saya sudah tidak pergi ke gereja selama 18 tahun. Saya tanya dia, kenapa tidak pergi gereja selama 18 tahun? Saya malu, Father, sama orang-orang kampung. Apabila saya pergi gereja,
Saya dapat merasakan mereka memperketawa-tawakan saya. Mereka memperkatakan perkara-perkara yang tidak baik tentang keluarga saya. Saat itu saya tidak mau keluar daripada rumah, saya lebih rela duduk di rumah saja daripada bercampur dengan orang-orang di sekeliling. Berdosakah saya, Father? Ada kerinduan hati saya mau masuk gereja, tetapi karena perasaan malu, keluarga saya sentiasa dipermalukan, saya tidak datang ke gereja. Saudara dan saudari, Tuhan begitu gembira melihat apabila seorang daripada kita itu bertobat. Tuhan begitu memuliakan apabila kita membuka hati kita. Kita pernah jatuh, ya. Ramai di antara kita juga yang datang mengatakan, Father, masih bolehkah Tuhan mau memberikan saya peluang untuk mau merasakan surga? Saya seringkali pergi berjumpa dukun, tetapi sekarang saya mau bertobat. Adakah peluang untuk saya menyucikan diri saya kembali? Saya mengatakan kepada keluarga ini, pintu surga terbuka apabila seorang itu mau bertobat. Bayangkan, ya, the prodigal son, cerita seorang anak yang telah meninggalkan bapaknya, yang telah mengambil banyak harta bapaknya, tetapi satu masa dia merasakan untuk mau kembali ke pangkuan keluarganya. Bagaimana perasaan seorang bapak itu? Dia begitu teruja, dia begitu rasa senang hati melihat kembali anaknya yang tersesat ini kembali ke pangkuannya. Pasti Bapak kita di sorga juga sama seperti, ya, cerita ini yang mau sekali lagi mengundang kita, memanggil kita, menjemput kita untuk mau mengalami sekali lagi kuasa pertobatan ini. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah di musim Prapaskah ini kita memulakan minggu ini, bulan ini, selama 40 hari ini, kita mau membuka hati kita untuk mau mengalami sekali lagi kuasa penyembuhan, kuasa pertobatan, dan kuasa cinta kasih yang datangnya daripada syurga. Satu peluang 40 hari ini membantu kita untuk mau mengalami perjalanan, ya, di dalam kehidupan kita yang ada naik turunnya. Perjalanan hidup kita yang ada kalanya kita mengalami banyak halangan, tentangan yang membuatkan iman kita itu diuji. Tetapi Tuhan mau agar kita sekali lagi membuka hati kita, mau menerima pertobatan ini, mau memulakan musim Prapaskah ini melalui hari Rabu Abu ini dengan menandakan tanda pertobatan yang kita terima di kepala kita untuk mau mengatakan, saya bersedia untuk diubah oleh Tuhan. Saya bersedia untuk mau menerima salib-salib yang Tuhan mau berikan kepada saya. Saya bersedia untuk mau membersihkan diri saya agar saya mengalami kuasa pertobatan ini. Saudara dan saudari, marilah kita mau memulai musim Prapaskah ini dengan bertobat. Bertobat dan bertobat agar penyelamatan diri kita diberkati dengan kuasa Tuhan.